Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut Sabang berada di perairan ujung barat Indonesia yang merupakan kawasan perbatasan antara Indonesia, Samudra Hindia, dan Selat Malaka. Lanudal Sabang berdiri pada tanggal 1 Oktober 1985 dengan sebutan masih Sionudal Sabang yang diresmikan oleh Dan Lantamal Tanjung Pinang Kolonel Laut Pelaut Joko Sriwarsito, dan pada tanggal 23 Desember 1996 Sionudal Sabang diubah menjadi Lanudal Sabang. Adapun tugas pokok Lanudal Sabang adalah mendukung administrasi dan logistik pesawat udara TNI Angkatan Laut yang melaksanakan operasi pengamanan laut. Saat ini Lanudal Sabang dipimpin oleh Letkol Laut Pelaut Ahmad Ervan Gustanto, CH MTRSU M. Han. Fly Navy Weekly News. Halo sahabat penerbang, Fly Navy Weekly News kembali hadir menyapa Anda dengan berbagai informasi aktual seputar kegiatan insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy, High Flight, dan Lintas Lanudal. Bersama saya, KLD Dwi, Dan saya, Serdanaya. Inilah informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Skuadron Udara 100 Wing Udara 2 Puspenerbal yang dijuluki sebagai Skuadron Pemburu Kapal Selam melaksanakan latihan terbang malam di area latihan wilayah Banjarkemuning, Sidoarjo pada Senin malam 29 April lalu. Dilanjutkan pada Selasa 30 April, Skuadron Udara 800 yang dijuluki Camar Laut melaksanakan latihan rutin terbang malam di area Kota Sidoarjo. Komandan Wing Udara 2 Kolonel Laut Pelaut Adam Firmansyah menyampaikan, sebagai bentuk peningkatan kualifikasi dan kemampuan bagi para penerbangnya, latihan terbang malam tentu menjadi bagian penting untuk dikuasai oleh para penerbang TNI Angkatan Laut dalam memiliki keterampilan penerbang untuk menguasai pesawat udara helikopter AS565 MBA Panther yang memiliki kemampuan operasi anti kapal selam dan anti kapal permukaan, serta mampu melaksanakan evakuasi medis udara dan dukungan logistik cepat secara terbatas. Dan untuk CN234220 MPA yang merupakan pesawat udara dengan kemampuan intai maritim. Guna memeriahkan hari ulang tahun ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut, Komandan Puspenerbal Laksda TNI Sisyani Jafar resmi membuka aneka lomba dan pertandingan olahraga. Dalam upacara pembukaan didampingi Ketua Pengurus Gabungan Jalas Nastri Puspenerbal Nyonya Vivi Sisyani Jafar, Waden Puspenerbal Laksma TNI Bayu Alisyabana, pejabat utama dan Kasatker jajaran Puspenerbal wilayah Surabaya yang digelar di Apron Delta Skuadron Udara 400 Wing Udara 2 Puspenerbal pada Selasa 30 April lalu. Aneka lomba dan pertandingan antara lain lomba hafalan Al-Quran Juz ke-30, pertandingan bola voli, pertandingan sepak bola, lomba samapta, lomba burung berkicau untuk umum yang diikuti 100 peserta, lomba kebersihan lingkungan antar RT di Rumdis Lanudal Juanda. Komandan Puspenerbal memberikan penghargaan yang tinggi kepada seluruh satker jajaran Puspenerbal dan panitia yang telah mempersiapkan para atlet, pelatih, ofisial, dan seluruh tim dalam momentum ini sehingga dapat dijadikan perbaikan, penyempurnaan dan evaluasi keolahragaan yang kelak mengangkat prestasi dan pembinaan olahraga di Puspenerbal. Komandan Puspenerbal Laksda TNI Sisyani Jafar berharap Pusat Koperasi Angkatan Laut atau Puskopal Puspenerbal semakin berkembang dan cerdas mencari peluang bisnis yang dapat memberikan kontribusi maksimal bagi anggota dan kedinasan. Hal tersebut disampaikan Komandan Puspenerbal dalam amanat tertulisnya yang dibacakan Inspektur Puspenerbal Kolonel Laut Teknik Bambang Yunianto pada pembukaan rapat anggota tahunan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas Puskopal Puspenerbal tahun buku 2023 di Wisma Perwira Brahmastra Lanudal Juanda pada Selasa 30 April lalu. Menurut Komandan Puspenerbal, peran Puskopal Puspenerbal sangatlah penting dalam melaksanakan kegiatan usaha untuk membantu dan mendukung kegiatan operasional kedinasan serta merupakan hal yang mutlak harus dilaksanakan karena merupakan ciri dan sendi utama dalam menggerakkan koperasi.
menjelang peringatan Hari Ulang Tahun ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut pada 17 Juni 2024 mendatang, Wing Udara 1 Pos Penerbal Tanjung Pinang menggelar kompetisi futsal antar satuan di lapangan futsal Wing Udara 1 Pos Penerbal Tanjung Pinang pada Rabu 1 Mei lalu. Dibuka secara resmi oleh Komandan Wing Udara 1 Kolonel Laut Gugus Wahyu. Dalam sambutannya, Komandan Wing Udara 1 menyampaikan kegiatan bertujuan untuk memeriahkan kegiatan Hari Ulang Tahun ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut serta untuk membina fisik personil yang prima, menciptakan suasana yang gembira serta menjaga kekompakan dan tetap mengutamakan keselamatan dan sportivitas dalam bertanding. Usai melaksanakan latihan rutin selama 3 bulan, 18 prajurit Wing Udara 2 Pos Penerbal menjalani uji kenaikan tingkat sabuk polos ke sabuk jambon yang dilakukan Komisariat Perguruan Persaudaraan Setia Hati atau PSHT Wing Udara 2 Pos Penerbal di lapangan apel Markas Komando Wing Udara 2 Pos Penerbal pada Jumat malam 3 Mei 2024. Ke-18 murid perguruan PSHT Komisariat Wing Udara 2 ini menjalani uji kenaikan tingkat dari sabuk polos ke sabuk jambon dari tim penguji di bawah ranting Sedati Sidoarjo. Sabuk polos dalam PSHT merupakan tingkatan awal, sedangkan sabuk jambon atau merah muda merupakan sabuk sebagai tanda bagi murid yang telah lulus ujian kenaikan tingkat. Kejuaraan Drone Race dan Archery Championship Kasal Cup 2024 resmi dibuka. Komandan Pusat Penerbangan Angkatan Laut Laksda TNI Sisiani Jafar mewakili Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali di Apron Delta Skuadron Udara 400 Wing Udara 2 Pos Penerbal Juanda pada Sabtu 4 Mei lalu. Kepala Staf Angkatan Laut dalam sambutannya yang dibacakan Komandan Pos Penerbal menyampaikan bahwa 2 event olahraga besar Kasal Cup digelar dalam rangka memperingati Hari Pendidikan TNI Angkatan Laut ke-78 dan Hari Ulang Tahun ke-68 penerbangan TNI Angkatan Laut tahun 2024. Harapan terbesar dari penyelenggaraan kejuaraan ini adalah terbangunnya atmosfer olahraga modern, khususnya di bidang drone dan berkembangnya olahraga archery secara masif di Indonesia, khususnya di lingkungan TNI Angkatan Laut. Drone Race Kasal Cup tahun 2024 merupakan salah satu upaya pembinaan atlet drone baik tingkat nasional maupun tingkat daerah yang berlangsung 2 hari 4-5 Mei 2024 dipertandingkan mulai dari kategori anak pada kelas mikro, pemula pada kelas 3 inch, serta pada kelas pro, dan kejuaraan Drone Race tahun ini menjadi kejuaraan dengan kelas lomba terbanyak yang pernah diselenggarakan di Indonesia dengan jumlah 82 peserta, serta untuk pertama kalinya dibuka untuk kelas TNI Polri. Kejuaraan bukan hanya Drone Race tetapi ada Archery Championship yang pelaksanaan lombanya akan dimulai pada 5-9 Juni tahun 2024 mendatang, yang dilaksanakan di lapangan Dakota Laundal Juanda dengan target diikuti oleh 500 peserta. Lintas Landal. Menikmati hasil yang melimpah, Komandan Laundal Manado, Letkol Laut Chandra Budi Harjo bersama prajurit dan Jalas Nastri Cabang 7 Gabungan Pos Penerbal melaksanakan panen raya cabai keriting di lahan ketahanan pangan Laundal Manado pada Jumat 26 April lalu. Kegiatan panen ini merupakan hasil dari program ketahanan pangan prajurit Laundal Manado yang bekerjasama dengan Primkopal Laundal Manado untuk memanfaatkan dan mengolah lahan di sekitar pangkalan. Hasil dari panen akan dikelola oleh Primkopal Laundal Manado untuk dibagi kepada keluarga prajurit dan sebagian didistribusikan ke pasar-pasar untuk pemenuhan kebutuhan bahan pokok di pasar serta Laundal Manado. Pagi ini Laundal Manado melaksanakan panen raya cabai keriting yang kita laksanakan bersama-sama anggota. Komandan Pos Penerbal Laksda TNI Sisiani Jafar didampingi Komandan Laundal Kupang Mayor Laut Arif Sumona Akbar meninjau lahan ketahanan pangan yang ditanami sayuran, pemeliharaan lele dan peternakan kambing serta lebah. Komandan Pos Penerbal bahkan mencicipi langsung madu dari hasil peternakan lebah yang dikembangkan prajurit Laundal Kupang saat melaksanakan kunjungan kerja di Makul Laundal Kupang pada Kamis 25 April lalu. Dalam sambutannya, Komandan Pos Penerbal menyampaikan beberapa penekanan diantaranya untuk selalu memaksimalkan kemampuan administrasi logistik pangkalan dalam mendukung unsur-unsur pesawat udara TNI Angkatan Laut dan mengedepankan disiplin serta berpegang teguh Trisila TNI Angkatan Laut.
Satuan Perbekalan Lanudal Tanjung Pinang melaksanakan kalibrasi kendaraan khusus tangki bahan bakar minyak aftur bertempat di DPPU Raja Haji Fisabilillah Tanjung Pinang pada Jumat 26 April lalu. Menurut Komandan Lanudal Tanjung Pinang, Kolonel Laut Plaut Tribowo, kalibrasi adalah suatu kegiatan untuk menetapkan nilai kebenaran serta pemeriksaan dan pengaturan akurasi melalui alat ukur dalam mengetahui nilai kebenaran dilakukan perbandingan dengan standar alat ukur. Aktivitas pengukuran penting untuk memastikan akurasi secara konsisten melalui instrumen lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk menunjang tugas pokok Lanudal Tanjung Pinang dalam menyelenggarakan dukungan logistik pada unsur-unsur udara TNI Angkatan Laut. Lanudal Juanda Puspenerbal melaksanakan uji gladi tugas tempur pangkalan tingkat 2 tahun 2024 oleh tim uji dari Komando Latihan Puspenerbal di Mako Lanudal Juanda pada Selasa 30 April lalu. Pelaksanaan Gagaspur pangkalan tingkat 2 tahun 2024 dipimpin Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut Plaut Dani Agus Sundarni selaku perwira pelaksana latihan, disaksikan Ketua Tim Penilai dari Kolat Penerbal. Menurut Komandan Lanudal Juanda, kegiatan uji terampil Gagaspur yang dilaksanakan 2 hari merupakan fungsi komando, khususnya Lanudal Juanda, yang bertujuan untuk mengetahui dan mengukur tingkat kesiapsiagaan operasional para prajurit dalam menguasai prosedur peran-peran penggunaan peralatan di pangkalan, serta mampu bertindak cepat dalam kondisi darurat, baik perorangan maupun satuan. Demikian Fly Navy Weekly News. Saya, Serdanaya, Saya, KLD Dwi. dan kru yang bertugas undur diri. Jala Stepa, Jaya Mahe. Dharma Jala Kaca Putra, Fly Navy.